Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, selamat siang, kita ketemu di podcast Omah Gayeng. Untuk perdana kita akan mencoba di penghujung tahun 2022 sedikit evaluasi 2022 apa saja sebenarnya yang sudah kita kerjakan di 2022 sebagai bagian dari perjalanan nantinya di perencanaan 2023 dan selanjutnya. Kami sapa terlebih dahulu, hadir di sini ada Bapak Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, Bapak Insinyur Arif Jatmiko. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan juga hadir, saya panggilnya Mbak saja ini, Mbak Maharani dari bidang perumahan. Baik, terima kasih Mbak Maharani. Kita akan sedikit berbincang sementara untuk sebenarnya kemarin kita sudah ada evaluasi internal dari Disprakim, tapi tidak sah rasanya kalau misalnya netizen yang maha luar biasa ini tidak tahu apa yang menjadi progres yang sudah kita laksanakan, kita kerjakan di Disprakim ini. Sedikit cerita dulu mungkin Bapak Kepala Dinas, apa sebenarnya 2022 yang sudah dikerjakan Disprakim dan dampaknya ke masyarakat seperti apa gitu Bapak. Oke, ya. Terima kasih Mbak Elita. Hari ini saya didampingi Mbak Rani tadi. Yang detail nanti coba Mbak Rani didetailkan. Tapi yang jelas teman-teman netizen semua, Dinas Perumahan Rakyat ini punya tugas yang luar biasa sebetulnya. Terutama terkait dengan bagaimana kita bisa memfasilitasi penyediaan perumahan bagi masyarakat, terutama adalah masyarakat kurang mampu. Dalam tanda petik memang mereka ini yang selama ini kurang mendapatkan akses terhadap penyediaan perumahan ataupun juga penyediaan rumah bagi masyarakat, entah itu dalam proses membangunnya ataupun dalam proses pembiayaannya. Nah, pada tahun 2022 salah satu program kita adalah pembangunan rumah untuk masyarakat miskin gitu. Yang berikutnya adalah memang utamanya bagaimana kemudian kita bisa menstimulasi masyarakat untuk mendapatkan rumah yang lebih baik, karena masih banyak rumah yang tidak layak huni di Jawa Tengah, gitu ya. Jadi masih ada lebih dari 1 juta rumah tidak layak huni di Jawa Tengah. Dan kemudian bagi masyarakat miskin terutama yang belum memiliki rumah itu juga masih cukup banyak, ada 400.000. Dan ini kita coba terus bagaimana kemudian pemerintah Jateng bisa ikut berpartisipasi dalam program pemerintah mengurangi rumah tidak layak huni dan memenuhi target pemerintah dalam 1 juta rumah. Nah, secara detail coba nanti Mbak Rani bisa sampaikan, tapi prinsipnya adalah kita Pemprov Jateng berusaha meningkatkan kesejahteraan dari sisi penyediaan rumah ataupun perbaikan rumah sehingga mereka berkurang komponen untuk pembiayaan rumah. Dan ini yang menjadi titik tolak bagi kita kenapa kemudian 2022 kita bisa menyelesaikan lebih dari 11.000 rumah. Prosesnya nanti bisa disampaikan oleh Mbak Rani. Dan itu saya kira menjadi kinerja yang cukup baik ya bagi pemerintah Gubernur Jawa Tengah ya Bapak Ganjar Pranowo, di mana program-program itu kemudian juga diapresiasi secara nasional. Kira-kira itu yang bisa kami sampaikan. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Misi yang sangat luar biasa tentu saja Disprakim ini karena semuanya berbasis dalam kerangka penanggulangan kemiskinan seperti itu. Untuk mendukung program unggulan Bapak Gubernur tentunya kita berusaha semaksimal mungkin, seoptimal mungkin bagaimana masyarakat miskin yang selama ini mungkin terkendala terkait dengan rumah tidak layak huni, kemudian kepemilikan rumah, tanah juga kemungkinan kesulitan seperti itu. Mbak Rani ini yang langsung teknis menangani. Kendalanya apa dengan penanggulangan kemiskinan ini? Kemudian nanti minta tolong cerita strategi apa yang selama ini sudah dikerjakan oleh teman-teman tim teknis di bidang perumahan seperti itu, Mbak Rani, silakan. Oke. Ya, terima kasih Mbak Elita. Ini terima kasih juga Pak Kadis. Ini mungkin saya akan
mungkin nggak langsung kendala dulu ya mungkin yang saya sampaikan. Boleh. Biasanya kalau kendala itu kan negatif tuh terakhir aja gitu kan ya. Mungkin kita cerita dulu sedikit sukses story kita di tahun ini. Bukannya gimana ya, tapi mungkin sedikit ada apresiasi bagi kita sendiri. Tadi di Disprakim ini telah melaksanakan dua hal utama sebetulnya yang tadi disampaikan Pak Kepala Dinas, yaitu untuk pembangunan rumah bagi masyarakat miskin dan yang kedua peningkatan kualitas untuk rumah tidak layak huni. Nah, mungkin saya cerita secara detailnya, saya mendetailkan tadi yang sudah disampaikan Pak Kadis. Jadi ada untuk pelaksanaan rumah tidak layak huni, peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, kita menyasar di 29 kabupaten. Jadi mengapa mungkin ada pertanyaannya kenapa hanya di kabupaten mungkin? Kenapa tidak ada kota seperti itu? Mungkin nanti ada yang di kota-kota bertanya kok kita nggak ada ya di kota gitu kan? Karena memang untuk proses bantuan untuk RTLH ini kita menggunakannya adalah bantuan keuangan ke pemerintah desa, di mana desa ini berarti target sasarannya adalah di kabupaten seperti itu. Tapi ini sudah luar biasa karena kita menyelesaikan di tahun 2022 saja sudah di 11.417 unit. Luar biasa itu. Dan alhamdulillah kita selesai semua dengan baik 100%. Jadi kita berhasil untuk merealisasikan sebanyak tadi yang saya sebutkan 11.417. Dan di luar itu, luar biasanya lagi alhamdulillah di tahun 2022 ini kolaborasi kita cukup berjalan, betul Pak Kadis? Ya. Jadi kita kolaborasi kita berjalan ada dengan Basnas Provinsi Jawa Tengah. Ini kalau ada Basnas, terima kasih banyak nih mungkin ya Pak Kadis ya. Ya. Karena luar biasa Basnas Provinsi itu secara total kita di tahun 2022 itu ada di angka 117 unit di luar PKE. Tuh bertanya lagi nih PKE ini apa nih kan ya? Panjang gitu. Panjang lagi nih. Jadi kita RTLH mungkin ada 2. Jadi memang di tahun ini ada fokus yang namanya mungkin penanggulangan kemiskinan ekstrim ya. Kita tahu bersama di lokasi-lokasi PKE dan bukan berarti mungkin yang di tidak PKE tidak dapat juga. Ternyata nih Basnas menyeluruh nih, tidak hanya PKE tetapi juga di luar PKE. Karena yang dari PKE itu sendiri itu secara total itu ada di angka 220. Wah, luar biasa kan? Jadi 220 tambah 100 ditambah 117, Pak. Berarti sekitar 337. Iya. Dari Ya, luar biasa ya. Basnas Provinsi luar biasa tahun ini. Dan kemudian ada kolaborasi kita juga ternyata dengan CSR yang lain, itu kita bisa sebutkan salah satunya ada Bang Jateng juga di sini. Mungkin terima kasih tapi mohon dipercepat mungkin ya. Mungkin siapa tahu nanti kalau dari pihak Bang Jateng ada yang melihat podcast ini mungkin bisa membantu mungkin proses percepatan kita karena tinggal sedikit sebetulnya nih prosesnya ini. Jadi tapi terima kasih karena Bang Jateng sudah mengalokasikan untuk RTLH di tahun 2022 ini itu di angka Bang Jateng 85 unit di 2022 dan itu yang termasuk PKE. Yang 85 unit yang di PKE Pak. Yang PKE. Ya. Masih ada yang belum ya kayaknya. Masih belum, ada yang di luar PKE ini masuknya di Bang Jateng. Jadi ternyata Bang Jateng itu ada 2 Pak. Yang satu di Bang Jatengnya di pusat. Ya, itu yang 85 PKE dan ada juga Bang Jateng di cabang utama. Di cabang utama ini yang kita berproses ini ada di 147 unit. Wow. Jadi aja itu ya. Ini tahun 2022 itu berkah luar biasa karena kolaborasi itu berjalan luar biasa. Semua turut mendukung. Ini belum nih, di luar ada lagi nih Pak. Ternyata di luar itu ada potensi-potensi CSR lain yang bersama-sama kalau ini menanggulangi PKE. Tadi Basnas sama Bang Jateng di PKE posisinya ada di 85 dan di 220, ada di luar itu ada 45 unit lagi Pak. Ya. Itu ada dari BUMN, kalau mungkin Jarum,
Terima kasih nih buat Jarum nih. Kemudian ada promosi juga ada nih. Patra, Pertamina Patra Iya, itu, kemudian ada juga dari BMCK juga ada. Jadi kolaborasi ini secara total itu cukup lumayan banyak sekali. Karena kalau secara total berarti kalau untuk PKE saja secara total itu di angka 350 dan secara total di luar PKE 326 dari CSR. Di total kira-kira ada sekitar 600 ya. 676 Pak. Ya 600. Ini mungkin saya sedikit ya masuk ya Mbak Elita ya kepada perusahaan-perusahaan yang memiliki anggaran untuk CSR ini, mungkin saya juga sekaligus menghimbau ini ya, karena kan kita kan perlu sekali satu data yang kemudian bisa kita capai, kita hitung sebagai kinerja Jawa Tengah gitu ya. Karena apa? Program 1 juta rumah, kemudian program peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, ini kalau kita catat, saya kira ini sudah banyak sekali gitu ya. Yang dilakukan oleh CSR banyak, tetapi belum dilaporkan ke kami. Belum terrecord ya. Iya, harapannya ini kalau dicatatkan semua, luar biasa kinerja kita di Jawa Tengah. Satu lagi mungkin yang mungkin ingin saya tambahkan, bahwa APBN juga tidak sedikit ini perannya. Ya. Jadi sampai dengan akhir tahun ini tercatat lebih dari 28.000 unit rumah yang mendapatkan perbaikan melalui APBN. Nah ini sekaligus terima kasih nih kepada Kementerian PUPR terutama Dirjen Perumahan sudah memberikan kontribusi yang luar biasa bagi Jawa Tengah untuk mengurangi angka rumah tidak layak huni di Jawa Tengah. Ya. Ini luar biasa sekali. Ya. Belum lagi ini ya Bapak, kalau kita tahu dukungan dari pemerintah kabupaten pasti juga ada support dan juga pemerintah desa melalui dana desa. Sekarang ini mungkin lagi banyak juga yang intervensi untuk kolaborasi dalam rangka peningkatan kualitas rumah tidak layak huni. Wah ini luar biasa nih kalau kita bicara kabupaten kota, ini partner kita yang ujung tombaknya di kabupaten dan di desa. Ini Pemprov Jateng ini mungkin agak berbeda ya dengan provinsi lain ya. Kita menggunakan sistem yang dinamakan Simperum, itu justru ujung tombaknya itu ada di desa. Dan pelaksanaan perbaikan rumah tidak layak huni itu juga dilakukan oleh tim kami di desa. Termasuk update dan verifali gitu ya. Dan ini luar biasa bagaimana kemudian peran kabupaten, peran desa, peran masyarakat. Bahkan mungkin Mbak Rani juga bisa cerita ini beberapa rumah yang kita bangun ya di Provinsi Jawa Tengah ternyata hasilnya ini luar biasa ini. Bukan cuman dalam artian bahwa rumah untuk masyarakat tidak mampu sekedarnya. Tidak gitu ya. Di Jawa Tengah kita sudah berbicara bagaimana struktur yang baik, bagaimana ruangan yang memenuhi syarat, bagaimana kemudian masyarakat pemilik rumah itu mendapatkan akses air minum dan sanitasi. Kayaknya kalau yang detail-detail Mbak Rani deh, tak lempar aja ke tempatnya Mbak Rani deh. Intinya sebenarnya kita satu strategi untuk berkolaborasi. Strategi kolaborasi, integrated program, pelibatan masyarakat sebagai bentuk dari pemberdayaan masyarakat di situ akhirnya muncul swadaya. Nah ini mungkin detailnya Mbak Rani juga bisa cerita bagaimana sebenarnya pergerakan di desa ini sampai akhirnya bisa backup apa yang menjadi angan-angan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat tentunya secara nasional, begitu Mbak Rani. Ya. Baik, mungkin tadi melanjutkan yang tadi dari Pak Kadis mungkin terkait bahwa rumah yang kita akan bantu sebetulnya dengan adanya kolaborasi itu tidak hanya menjadi rumah yang biasa saja memang, tetapi menjadi rumah yang dalam kategori kita bisa sebut sehat dan layak huni. Jadi mungkin kalau bisa nanti bisa dilihat, mungkin nanti bisa ditampilkan kali ya, mungkin sedikit gitu ya, sedikit cerita apa yang kita lakukan, salah satunya di komunitas. Misal kita bisa cerita di komunitas itu kita ada di Brebes itu di Paguyangan, dan di Cilacap itu ada di Karangsari. Itu bisa kita lihat mungkin nanti mungkin kalau mungkin nanti yang dari Brebes, yang dari Cilacap lihat di sini ya, mungkin nanti bisa
mungkin langsung bisa ke lokasi, mungkin yang namanya Brebes di Baguyangan, Cilacap tuh di Karangsari, bahwa rumahnya itu yang dari provinsi ini tidak hanya berbentuk rumah yang istilahnya ya tadi mungkin istilah Pak Kadis asal bangun gitu ya. Tapi mungkin bisa disamakan kayak rumah-rumah KPR mungkin malah dengan standar kualitas yang bisa dijamin gitu, karena memang kalau untuk pembangunan rumah baru yang dilakukan di Provinsi Jawa Tengah, Pemprov Jateng ini menggunakan struktur yang memang struktur yang precast yang sebetulnya sudah jadi tetapi dalam kondisi yang sudah standar SNI pabrikan, istilahnya tidak nanti di lokasi baru dicampur gitu kan, tetapi ini sudah jadi dengan K itu minimal itu 250 strukturnya yang namanya Ruspin. Rumah unggul sistem panel instan yang mungkin sudah banyak beredar ya di YouTube kita ini ya terkait itu. Jadi mungkin nanti bisa dilihat lagi nih, nanti mungkin kalau mau lihat langsung ke lokasi bisa ke Peguyangan ini bisa dilihat bahwa pemerintah provinsi di sini betul-betul hadir, tidak hanya istilahnya istilahnya lip service aja nih ya, kita ngomong benar-benar nyata nih, bisa dilihat bahwa pemerintah betul-betul hadir dan betul-betul melayakkan, tidak hanya fungsinya tuh tidak hanya untuk memberi tetapi betul-betul memberi yang melayakkan seperti itu. Nah, adapun di tahun 2021 tadi melanjutkan untuk pembangunan rumah baru yang dilakukan di Pemprov utamanya yang dilaksanakan oleh Disprakim ini itu ada di 186 unit bagi yang untuk untuk penanggulangan turut mendukung dalam penanggulangan kemiskinan ya. Kemudian di tahun 2022 ini kita juga sudah merealisasikan 253 unit dan ini tersebar di 9 kabupaten, ada di Brebes, di Kabupaten Semarang, di Purworejo, Wonosobo, Cilacap, Sragen, Karanganyar, Pemalang dan Sukoharjo. Dan di tahun depan nanti tidak berhenti nih, tahun depan masih ada lagi. Nanti dulu tahan dulu tahun depannya. Biar bikin penasaran dulu tahun depan ada apa sih di sana. Tapi yang pasti begini, kolaborasi ini kami rasakan di lapangan tuh luar biasa. Jadi kami bergandengan tangan, baik dari sisi kabupaten, baik dari sisi desa, bagaimana kita bersama-sama. Bahkan di sini CSR pun ikut masuk, PLN yang ada di mana di Cilacap itu, kemudian ada juga dari BPR sebagai mitra dalam penyediaan lahan seperti itu, ada Bank Magelang juga gitu kan. Jadi istilahnya dari sisi perbankan, dari sisi desa, dari sisi CSR, mungkin semua ini kita bergandengan tangan di lapangan dan hasilnya tuh memang luar biasa. Jadi memang kekuatan kolaborasi ini ternyata efek yang dihasilkan ini nggak sia-sia gitu, ternyata wow luar biasa seperti itu. Ya, jangan lupa bahwa proses membangunnya itu kita melibatkan masyarakat loh. Jadi tidak sekedar masyarakat menerima, tetapi Ruspin tadi yang disampaikan itu kan sebetulnya dirangkai ya. Nah, dirangkai. Ini yang melakukan merangkainya Ruspin itu adalah masyarakat penerima bantuan. Ya, jadi mereka kalau Pemprov Jateng tidak hanya kemudian ayo bangun kerjasama, ayo bangun kita gotong royong, tapi kemudian Pemprov Jateng pun memberikan stimulan untuk padat karya. Ya, jadi masyarakat dilatih 1 hari, kemudian mereka sudah bisa merakit Ruspin hanya dalam 2 atau 3 hari. Sudah selesai. Dan itu RTM ya Bapak ya? Iya, ini yang luar biasa lah. Mungkin menjadi pembelajaran karena Bappenas pun menggunakan program yang kita laksanakan sebagai contoh nasional. Karena Bappenas sudah melaksanakan horizontal learning di sana. Jadi saya kira ini luar biasa lah ya effort kita untuk bagaimana kita memberikan akses kepada masyarakat miskin, terutama rumah yang layak huni. Ya, ini luar biasa sekali. Baik, ya. Sedikit tambahan Bapak, karena dari tadi kita yang dibicarakan adalah rumah. Oh iya. Rumah itu pasti tidak lepas dari prasarananya, sarana prasarananya. Bisa diceritakan mungkin sedikit yang tadi disampaikan Mbak Maharani
di Cilacap, di Oke. Brebes, itu bagaimana dengan PSU-nya Pak selama ini? Ya, ini yang biasa kemudian menjadi pertanyaan begitu ya. Apakah kemudian masyarakat yang berkomunitas mendapatkan bantuan dari kita itu justru akan menimbulkan kawasan baru yang tidak tertata atau kawasan baru yang menjadi kumuh? Tidak seperti itu gitu ya. Apa yang kita lakukan adalah bagaimana mengintegrasikan program, dan ini bukan pekerjaan yang mudah ya Mbak Rani ya. Jadi bagaimana kemudian dari sisi masyarakat berperan, dari sisi desa berperan, kabupaten kota juga berperan, termasuk instansi non kabupaten, artinya instansi vertikal. Contohnya adalah begini misalnya, terkait dengan pemilihan lahan. Itu bagaimana kemudian komunitas atau masyarakat itu tidak serta-merta mencari lahan, tetapi berkomunikasi dengan Bapeda kabupaten, apakah lahannya sesuai atau tidak dengan tata ruang gitu ya, mulai seperti itu. Kemudian jika sudah ada beberapa komunikasi dengan desa. Desa bahkan kemudian bisa melakukan, ada beberapa lokasi yang dilakukan pematangannya oleh desa. Itu kemudian setelah akan jadi rumah ada juga komitmen bersama kami dengan Pemda ya, bagaimana kemudian rumah yang kita bangun nanti memiliki sertifikat atau IMB misalnya itu. Kemudian sertifikat tanahnya bagaimana, siapa yang kemudian membangun PSU, jalan itu sudah juga kita komunikasikan dengan Pemda, dengan desa. Ini menjadi peran siapa di dalamnya situ, air minum, sanitasi. Jadi nanti komunitas itu bisa jadi memang tidak 1 tahun jadi. Ada yang dalam proses 1 tahun lebih sedikit lah ya. Termasuk diantaranya bagaimana sih mendapatkan listrik. Kita berkoordinasi juga dengan ESDM Provinsi. Matur nuwun ini kepada Pak Jarwanto, Kepala Dinas ESDM Provinsi yang sudah memfasilitasi bagaimana rumah-rumah itu memiliki listrik, kemudian dengan PDAM mereka akan punya air yang baik, jalan akan dibangun oleh kabupaten kota, sehingga secara keseluruhan sebetulnya stimulan yang kita berikan, tadi yang Mbak Rani ceritakan kepada masyarakat kurang mampu, nilainya tidak besar, 35 juta dalam bentuk stimulan rumah, tetapi menggerakkan ekonomi di sana, ya. Pembangunan air bersih, pembangunan jalan, pembangunan sarpras, kemudian bagaimana CSR masuk ke dalam situ, listrik masuk situ. Saya kira ini pergerakan ekonominya bukan cuma 35 kali jumlah rumah gitu ya, tetapi wah luar biasa, ini menjadi rumah yang cukup baik. Tadi sedikit saja ingin menambahkan Mbak Rani, misalnya rumahnya bagus. Ya jelas, karena konstruksinya dimanapun kita cari tidak ada yang rumah dengan konstruksi K250 strukturnya, misalnya kayak gitu ya. Oke, baik, terima kasih Bapak. Cukup ini ya, seru gitu sebenarnya. Tapi apapun itu kita memang dibatasi oleh waktu, Bapak. Sedikit tadi kami simpulkan kolaborasi dan integrasi program. Upaya pemberdayaan masyarakat itu menjadi kunci bagaimana pemerintah provinsi yang ini melalui Disprakim Provinsi Jawa Tengah bisa mengelaborasi, bisa mengkomunikasikan, bisa mengintervensi apa yang menjadi permasalahan Jawa Tengah dan akhirnya berhasil menjadi kinerja yang kita patut banggakan seperti itu. Untuk 2023 Bapak, harapannya seperti apa ini? Ini sedikit saja ya 2023, pemirsa semua, kita ini selalu berproses, selalu harus menginovasi bagaimana kemudian masyarakat itu bisa memiliki rumah. Ya, jadi kita akan terus berinovasi, termasuk diantaranya tahun depan kita akan terus menjalankan program-program bagaimana masyarakat kurang mampu ini bisa mendapatkan rumah, terutama melalui kolaborasi-kolaborasi mulai dari bagaimana kemudian kita bisa mengakses masyarakat terhadap pembiayaan yang murah. Ya, kami kemarin sudah mulai berdiskusi dan melakukan FGD dengan BPR BKK Jateng misalnya seperti itu. Terus kemudian bagaimana kemudian mungkin tidak ya kita mengakses lahan-lahan pengembangan pemukiman baru di kabupaten kota dan bekerja sama dengan kabupaten kota untuk
ini loh nanti ada kawasan pemukiman yang bisa dialokasikan untuk masyarakat miskin. Dan yang terakhir tentu saja kita akan terus meningkatkan kualitas integrasi program dan kualitas kolaborasi kita melalui pembiayaan non APBD. Ya, non APBD ini potensinya besar sekali ya Mbak Rani ya. Jadi kita bisa bergerak lebih leluasa dan kita juga melihat potensinya luar biasa sehingga ke depan bagaimana program ini bisa kita jalankan tanpa kemudian kita hanya tergantung pada anggaran pemerintah. Dan ini saya kira luar biasa bagi kita. Ya. Selamat. Yang pasti bagaimana integrasi program tidak hanya dari sumber pembiayaan yang terbatas dari APBD provinsi, tentu saja ada kolaborasi dari pihak-pihak terkait, baik pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, pemerintah desa, kemudian filantropi, CSR, Basnas juga luar biasa perannya di sini. Perbankan tentu saja sangat aktif dan juga tambahan lagi tadi ada informasi sumber pembiayaan ya Bapak dari perbankan yang nantinya 2023 juga akan turut mengambil bagian andil dalam pembiayaan perumahan tentu saja. Micro housing lah untuk housing, kelompok masyarakat yang tidak mampu. Tidak mampu. Memang kita sasarannya semuanya untuk masyarakat tidak mampu dalam kerangka penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah. Demikian Sobat Prakim, gimana? Mungkin sedikit lagi. Oke, Ini baik. mumpung ada di sini, mungkin kita infokan sekalian. Jadi begini, ini kan tadi mungkin yang disampaikan Pak Kadis bahwa ada namanya CSR. Ternyata kan kita kolaborasi CSR. Ini mungkin informasi ke perusahaan-perusahaan lain yang mungkin melihat di sini bahwa ini ada potensi CSR. Kadang gini, yang kami tahu nih kadang-kadang CSR itu perusahaan itu punya dana CSR, tapi bingung dia untuk apa nih gitu kan. Nah mungkin di sini nanti bisa salah satu opsi kalau perusahaan Bapak Ibu yang melihat di sini membutuhkan target untuk istilahnya menyalurkan CSR-nya, dana CSR. Mungkin di sini salah satunya bisa membantu untuk meningkatkan rumah RTLH atau malah mungkin membangun untuk rumah baru bagi masyarakat yang betul-betul membutuhkan. Mungkin itu bisa menginspirasi lah dan bisa menjadikan ini salah satu ide baru gitu. Itu harapan ke depan ya 2023 karena 2023 tinggal 2 hari lagi. Hari ini kita hari terakhir di penghujung 2022, masih ada tanggal 31 sebenarnya, tapi untuk menyongsong 2023 mungkin ada harapan-harapan ke depan sebelum kita mengucapkan selamat tahun baru 2023 Bapak. Oke, ya untuk pemirsa semua, terutama adalah insan yang terkait dengan perumahan dan kawasan pemukiman, kita harus semangat terus. Bagaimana kita memberikan akses kepada seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya pada lapisan atas, tapi menengah dan bawah, semua memiliki kesetaraan untuk bisa mendapatkan akses itu. Dan tentu saja ke depan ini akan menjadi tugas berat kita bersama, tetapi bukan merupakan hambatan. Saya kira ini menjadi tantangan bagi kita, pemerintah, masyarakat, perusahaan-perusahaan swasta melalui CSR dan tentu saja Basnas ini menjadi partner kita untuk bagaimana menyediakan itu semua. Dan ke depan, sebelum ke depan mohon maaf, masih ada 2 hari lagi tadi Mbak Elita. Jadi kami dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman tentu saja mengucapkan selamat tahun baru 2023. Ya, mudah-mudahan ini menjadi tahun yang baik bagi kita semua. Amin. Untuk melaksanakan tugas juga untuk kinerja yang lebih baik. Saya kira itu harapan saya, Mbak Rani, Mbak Elita, dan semua pemirsa. Ini menjadi closing 2022 yang sangat baik dan bagi kami ini keberhasilan yang luar biasa dan terima kasih seluruh komponen Sobat Prakim ini Mbak istilahnya Sobat Prakim di seluruh Indonesia, kemudian di Jawa Tengah. Semangat terus kita bekerja, 2023 kita song-song dengan semangat yang luar biasa. Sekali lagi selamat tahun baru 2023. Selamat tinggal 2022 gitu. Sukses sukses terus ya. Demi kemakmuran masyarakat Jawa Tengah.
Amin. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.